Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 9. Bertemu lagi dengan saya Pak Rahmat. Di sini Pak Rahmat akan sedikit berbagi atau sedikit share, sedikit membagikan ilmu untuk kalian semua, yaitu terkait dengan di sini Pak Rahmat akan mengambil tema perencanaan karir bagi remaja, karena kalian masih atau sedang berada di fase remaja ya. Berarti ini adalah perencanaan karir bagi remaja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kalian ketika masih remaja atau sudah usia remaja itu sudah merencanakan karir untuk masa depan. Jadi rencana kalian itu bisa sukses, kemudian masa depan kalian itu juga beres. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Baik, sebelumnya di sini Pak Rahmat akan menjelaskan apa sih perbedaan antara karir ataupun pekerjaan. Kalau kemarin kan Pak Rahmat sudah menjelaskan tentang karir ya. Nah, di sini apa sih perbedaan antara pekerjaan dan dengan karir sendiri? Nah, jadi sini akan jelaskan. Jadi untuk pekerjaan, ya, pekerjaan itu adalah menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi pekerjaan itu menghasilkan barang dan jasa, atau bisa jadi menghasilkan uang. Jadi intinya pekerjaan itu sesuatu yang menunjuk pada setiap kegiatan itu yang bisa menghasilkan entah itu barang, entah itu jasa ataupun uang dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan pekerjaan. Tapi kalau karir itu beda. Kalau karir itu pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresap dalam seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang dan mewarnai seluruh gaya hidup. Jadi kalau karir itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kita. Jadi kalau kita menjalani itu ya enjoy, kita menjalani itu nyaman, kita menjalani itu dengan senang hati, tidak ada tekanan. Itu sekilas terkait perbedaan antara pekerjaan dan karir. Nah, kemudian hal-hal apa saja sih yang harus kalian perhatikan dalam perencanaan karir? Nah, yang pertama bisa kalian simak ya. Ini yang pertama adalah pahami minat dan bakat kalian. Nah, sejak kecil, kemudian ketika SMP ini sudah dibekali apa itu minat, apa itu bakat, dan kalian sudah mulai mencari jati diri kalian, mulai menggali apa sih minat dan bakat kalian. Nah, sekarang silakan cari dan juga tentukan apa sih minat dan bakat kalian itu di bagian mana. Itu silakan kalian tentukan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ketahui IQ, kemudian EQ dan SQ. Nah, apa sih perbedaan antara EQ, kemudian EQ dan SQ? Kalau EQ ini adalah kecerdasan intelektual ya. Jadi kecerdasan kalian dalam merencanakan suatu hal, kecerdasan kalian dalam menyelesaikan suatu masalah, kecerdasan kalian dalam peka terhadap lingkungan, itu merupakan EQ. Kalau EQ itu kecerdasan emosional. Nah, ini adalah cara kalian dalam mengendalikan diri kalian, mengendalikan emosi kalian, mengendalikan amarah kalian. Itu namanya EQ atau kecerdasan emosional. Kemudian SQ adalah spirit, jadi mengajarkan kita atau kemampuan kita untuk percaya diri, seperti itu ya. Nah,
ketiga hal ini itu sangat-sangat berkaitan, maka harus kalian ketahui apa itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan spirit kalian itu harus kalian pelajari. Kemudian yang ketiga itu ketahuilah tipe-tipe kepribadian kalian. Kemarin sudah Rahmat terangkan setidaknya ada 4 tipe ya, tipe kepribadian. Ada kepribadian sanguinis, ada kepribadian melankolis, kemudian ada kepribadian plekmatis, kemudian yang terakhir ada juga kepribadian koleris. Itu silakan kalian itu harusnya tahu kalian itu termasuk kepribadian yang mana. Itu harus kalian perhatikan dalam perencanaan karir masa depan, gitu ya. Dan yang terakhir, kenali potensi diri kalian. Nah, ini penting ini. Kenali potensi diri kalian. Kalian itu sebenarnya tiap diri kalian itu memiliki potensi. Tapi kalian tidak mau atau belum mau untuk memunculkan potensi itu secara maksimal gitu loh. Maka dari itu silakan ketika kalian sudah tahu potensi kalian itu asah kemudian munculkan secara maksimal gitu. Karena eman-eman ketika kalian punya potensi tapi tidak kalian maksimalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya tahap perencanaan karir. Nah, di sini Pak Rahmat membuat ada semacam ini ya, kayak diagram gitu ya, ada warna kuning kemudian merah biru itu. Nah, ada tahap-tahapannya. Ya, yang paling besar itu adalah tahap fantasi. Yang pertama ada tahap fantasi, kemudian yang kedua terbesar kedua ada tahap tentatif, kemudian yang ketiga itu ada yang terakhir tahap realistis. Nah, kalau tahap fantasi itu biasanya pada waktu kalian masih kecil, biasanya waktu SD. Kemudian tahap tentatif ini pada masa sekolah menengah pertama ataupun menengah atas. Kemudian yang terakhir itu tahap realistis itu pada perguruan tinggi. Nah, untuk sekarang kalian masih pada tahap tentatif gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Yang pertama adalah tahap fantasi atau pada masa sekolah dasar. Nah, ini biasanya di usia 0 sampai usia 11 tahun. Itu kalian merasakan tahap fantasi. Nah, sering menyebutkan cita-cita kalian. Ketika nanti kalau besar mau jadi apa, itu sering biasanya berubah-ubah. Coba kalian ingat-ingat flashback ke masa lalu ketika SD itu cita-citanya pasti berubah-ubah. Waktu TK pengen jadi dokter, kemudian SD kelas 1 pengen jadi guru, kelas 2 pengen jadi tentara, kelas 3 pengen jadi polisi, kelas 4 pengen jadi pengacara dan sebagainya, masih berubah-ubah, masih labil. Nah, ini adalah tahap fantasi. Kemudian yang kedua adalah tahap tentatif atau masa sekolah menengah. Nah, ini kalian tahap ini adalah tahap kalian. Ini usia 12 sampai 18 tahun. Nah, di sini ada 4 tahapan ya. Ada tahap minat. Terus itu tahap minat, kemudian tahap kapasitas. Jadi tahap minat itu kalian harus tahu minat kalian di mana. Kemudian tahap kapasitas kemampuan kalian itu sampai mana. Kemudian tahap nilai. Kemudian nilai-nilai dalam kehidupan maksudnya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap transisi. Transisi itu peralihan, tahap peralihan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap realistis atau perguruan tinggi. Jadi ketika nanti kalian sudah masuk di usia 9 tahun ke atasan lah, itu ada 3 tahapan juga. Ada yang namanya tahap eksplorasi. Eksplorasi itu mengeksplor atau menggali potensi diri, kembangkan terus itu ya. Kemudian ada kristalisasi, itu mewujudkan potensi dalam kenyataan. Jadi ketika setelah eksplor itu ya kalian wujudkan dengan kenyataan dalam kehidupan kalian. Kemudian spesifikasi. Nah, kemudian spesifikasi itu artinya adalah menentukan pilihan untuk ditekuni. Potensi kalian banyak. Nah, kalian spesifikasikan yang mungkin prospek untuk ke depan itu apa, yang mungkin kalian ingin tekuni apa, yang mungkin dalam jangka panjang kalian itu mengerjakan sesuatu itu dengan nyaman, enjoy dan senang itu apa itu adalah tahap spesifikasi. Kalian menentukan pilihan untuk
warna kuning. Ya. Nah, kemudian ada rumus memilih karir. Nah, ini ada rumusnya. Karir sama dengan T plus 2P plus E plus V. Ya, ini kayak fisika ya, tapi enggak ya. Ini adalah rumus karir, dan kalian itu bisa gampang untuk mencernanya. Nah, untuk keterangan T ini adalah talent, kemudian 2P ini adalah passion dan purpose, kemudian E ini adalah environment, kemudian V ini adalah vision. Nah, penjelasannya ada di sini. Ini adalah yang pertama adalah ingat ya, rumusnya adalah T plus 2P plus E plus V. Jadi yang pertama adalah T tadi adalah talent. Talent ini artinya ada apa? Artinya adalah bakat kalian. Kenali bakat dan kemampuan kalian yang kalian miliki. Nah, kemudian plus 2P tadi adalah passion and purpose. Ini artinya adalah keinginan dan tujuan kalian. Nah, keinginan kalian dalam menggapai sebuah karir dengan maksimal itu juga harus diiringi dengan tujuan dan arah yang jelas. Jadi kalau baru pengen tok menggebu-gebu tapi tidak punya tujuan, ya podo wae. Jadi selain keinginan itu harus juga memiliki tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan itu tidak salah arah. Jadi kalian tidak menyesal di masa depan. Nah, kemudian yang ketiga itu E, itu artinya adalah lingkungan. Nah, lingkungan sekitar itu menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri kalian. Nah, kalau tokoh psikologi itu ada yang namanya Abraham Maslow. Itu mengibaratkan itu ya, pencapaian tertinggi seseorang itu adalah aktualisasi diri. Jadi kalau aktualisasi diri kalian belum tercapai, berarti pencapaian kalian itu belum maksimal. Ya. Kemudian yang keempat, V itu adalah vision, artinya adalah pandangan atau visi, gitu ya. Visioning atau memandang jauh ke depan. Kalau orangnya yang melakukan itu namanya visioner. Jadi kalian itu harus visioner, gitu ya, memandang jauh ke depan. Kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir apa yang akan dicapai. Itu. Mungkin itu saja nih dari Pak Rohmat terkait perencanaan karir masa depan. Semoga apa yang Pak Rohmat share, apa yang Pak Ahmad bagikan ke kalian itu bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin kalau belum bermanfaat saat ini, mungkin bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.